Perkenalkan, nama saya Safatina Rawiti Azalia, absen 29 dari kelas 8I. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 dari yang saya resum. A. Penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan Samudra Hindia Pasifik. Letak geografis Indonesia termasuk ke wilayah tropis. Di masa lalu, Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Penjelajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Berikut beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa barat. 1. Kekayaan alam. 2. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. 3. Revolusi industri. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Para pedagang dari Eropa membawa barang dagangan berupa rempah-rempah dan sutra dari Laut Tengah. Rempah-rempah dan sutra itu kemudian dibawa ke pasaran Eropa Barat seperti Lisabon. Dari Lisabon, rempah-rempah dibawa ke Eropa Utara oleh para pedagang Inggris dan Belanda. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel, Byzantium pada tahun 1453, ke tangan Turki Utsmani, aktivitas perdagangan antar orang Eropa dan Asia pun terputus. Sultan Mahmud II, penguasa Turki, menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Bangsa Barat menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Barat berusaha keras mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Negara-negara yang mempelopori penjelajahan samudra adalah Portugis dan Spanyol, menyusul Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan lainnya. Pada 7 Juni 1494, lahirlah perjanjian Tordesillas untuk menghindari persaingan. Paus membagi daerah kekuasaan non-Kristiani menjadi dua bagian dengan garis demokrasi dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah timur garis adalah kekuasaan Portugis, sedangkan daerah barat adalah kekuasaan Spanyol. Para penjelajah dari Portugis. 1. Bartolomeu Dias. 2. Vasco da Gama. 3. Alfonso de Albuquerque. Para penjelajah samudra dari Spanyol. 1. Christopher Columbus. 2. Ferdinand Magelhaens atau Magellan. Para penjelajah samudra dan Inggris. 1. Sir Francis Drake. 2. Pilgrim Fathers. 3. Sir James Lancaster dan George Raymond. 4. Sir Landry Middleton. 5. William Dampier. 6. James Cook. Para penjelajah samudra dari Belanda. 1. Barents. 2. Cornelis de Houtman. 3. Abel Tasman. B. Terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Masa kolonialisme di Indonesia dimulai dengan berdirinya Kongsi Dagang VOC. 1. Kongsi Dagang atau VOC. Kongsi Dagang Belanda ini bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC didirikan di Amsterdam untuk menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Kewenangan dan hak-hak yang dimiliki VOC antara lain yaitu 1. Melakukan monopoli perdagangan. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat dan lain-lain. 2. Pengaruh monopoli perdagangan. VOC adalah perusahaan dagang milik Belanda yang didirikan pada 1602 untuk menguasai perdagangan Asia, terutama Nusantara. VOC memiliki wewenang untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Pada awal kedatangannya, rakyat Indonesia menerima baik bangsa Barat. Seiring berjalannya waktu, Belanda mulai melakukan monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Monopoli perdagangan sangat berpengaruh di Indonesia. Rakyat tidak bisa memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka.
Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Hal ini tentunya merugikan petani lokal. Ketidakadilan ekonomi dan sosial akibat monopoli VOC memicu perlawanan di berbagai daerah, seperti Perang Banda 1621 dan perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Adanya pemaksaan tanah paksa dan monopoli mengubah pola hidup masyarakat lokal yang sebelumnya subsisten menjadi tergantung pada produksi komoditas tertentu. 3. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Jalan Anyar Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Dendels. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1.000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. Jalan tersebut dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Dendels yang merupakan bagian dari Republik Bataaf atau Prancis. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama kepentingan militer pemerintah kolonial. Selain itu juga untuk penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketentuan kebijakan tanam paksa penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. C. Perlawanan paksa terhadap persekutuan dagang. Adanya kongsi dagang membuat masyarakat harus mengalami kerugian karena hasil bumi hanya dapat dijual pada kongsi dagang tersebut dengan harga di bawah pasaran. Berikut perlawanan Indonesia terhadap persekutuan dagang diantaranya. Pada tahun 1529, perlawanan Sultan Baabullah. 2. Tahun 1907 sampai 1639, perlawanan rakyat Aceh. 3. Tahun 1628, serangan Mataram ke Batavia. 4. Tahun 666, perlawanan Sultan Hasanuddin. D. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-19 adalah saat perlawanan rakyat Indonesia melawan pemerintah Hindia Belanda yang sangat kuat. Perlawanan ini membuat Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. 1. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Perlawanan kaum Padri berubah dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, M. Syahab. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda sadar apabila peperangan dilanjutkan, ia akan kalah. Belanda pun mengajak berdamai di Bonjol tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda konsentrasi pada Perang Diponegoro. 2. Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris. Sebagai gantinya, Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi bentang pertahanan Aceh 14 April 1873. 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Keraton Yogyakarta menimbulkan kegelisahan rakyat. Pajak dan kebijakan ekonomi yang diterapkan menyebabkan penderitaan dan menambah latar belakang Perang Diponegoro. Setelah wafatnya Hamengkubuwono IV, pada tahun 1822, tindakan Belanda yang dianggap menghina budaya menyebabkan kebencian rakyat kepada Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi wilayah Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Untuk menghadapi perlawanan Diponegoro, Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel sehingga mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda menangkap Kyai Mangjo dan Sentot Prawiryodirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada Maret 1830, Diponegoro mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut ternyata untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafatnya tahun 1855. Masa pendudukan Jepang. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor diikuti dengan mendarat di Tarakan pada 11 Januari 1942 dan menguasai Balikpapan.
Jepang menguasai Palembang dan menyerang Pulau Jawa menaklukkan Batavia atau Jakarta pada 5 Maret 1942. Setelah menaklukkan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, atau Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang melakukan berbagai kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Membentuk organisasi militer. 3. Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. 3. Perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang. Penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek geografis, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dampak pendudukan Jepang bagi masyarakat Indonesia. A. Bidang ekonomi. B. Bidang politik. C. Bidang sosial. D. Bidang pemerintahan. E. Bidang militer. F. Bidang pendidikan. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap. Salah satunya dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi untuk menghadapi penjajah. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. B. Organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut. 1. Masa kebangkitan 1908 sampai 1920. Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. 2. Masa radikal atau non-koperasi 1920 sampai 1930. Berdirinya organisasi seperti PKI, PI, dan PNI. 3. Masa moderat atau kooperasi 1930 sampai 1942. Berdirinya organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI, dan juga ada berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Organisasi Masa Kebangkitan Nasional. 1. Budi Utomo. 2. Sarekat Islam. 3. Indische Partij 1912. 4. ISDF 1914. Organisasi Masa Radikal. Masa radikal adalah perjuangan organisasi yang bergerak secara non-koperasi. 1. Indische Vereniging. 2. Kongres SI dan Muhammadiyah di Yogyakarta 1921. 3. PKI sebagai jelmaan dari ISDF 1920. 4. PNI 4 Juli 1927. 5. Trikoro Darmo. Masa moderat. Masa ini perjuangan dilakukan secara koperasi, antara lain munculnya Partindo dan Parindra. Pada masa ini pula fraksi baru dalam Volksraad yang diketuai oleh M. Husni Tamrin, yaitu fraksi nasional yang menuntut jaminan kemerdekaan nasional. Selain itu juga menuntut adanya pelarangan sekolah wisata. Selain itu, masih ada organisasi di bidang pendidikan seperti 1. Pendidikan Wanita. 2. Taman Siswa 3 Juli 1922. 3. Sekolah Sarekat Islam. 4. Kesatrian Institut dengan pendiri E.V. Douwes Dekker. 5. INS. 6. Perguruan Rakyat 1928. C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia dibubarkan. Kondisi tersebut mendorong perubahan strategi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Adapun strategi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang.
Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau sembunyi-sembunyi. 3. Perlawanan senjata. 1. Perlawanan rakyat Aceh. 2. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat. 3. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. 4. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. 2. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Propaganda di Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan janji membebaskan bahasa Indonesia dari Belanda. Jepang memanfaatkan tokoh pergerakan nasional untuk mendapatkan dukungan. Nagasaki pada Agustus 1945 memberikan pengaruh besar dan menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di depan parlemen Jepang. 1. BPUPKI. Pada 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosokai untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1845, pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedioningrat. Sidang BPUPKI bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. A. Sidang pertama 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. B. Sidang kedua 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. 2. PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan Jenderal Terauchi setuju pembentukan PPKI. Tugas PPKI adalah mempersiapkan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat di Vietnam untuk membahas kemerdekaan Indonesia. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu yang disambut baik oleh pejuang Indonesia. Namun, ada perbedaan pendapat di antara tokoh pejuang kemerdekaan. Pemuda menuntut proklamasi segera. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan karena PPKI dianggap sebagai bentukan Jepang. 4. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksmana Maeda yang aman dari Jepang. Soekarni, Mbah Diro, dan BM. Dia hadir menyaksikan perumusan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. B. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Jawa, saat ini WIB. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati istri Soekarno dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan upacara ini dilakukan di rumah Soekarno. C. Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah usaha untuk memastikan hasil pembangunan dirasakan semua orang secara adil di kota dan desa. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan wilayah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Pemerataan pembangunan dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, dan masih banyak lagi. Pemerataan pembangunan dapat terhambat karena beberapa faktor, di antaranya perbedaan antara daerah maju, urban, dan daerah tertinggal, rural, minimnya dana untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil, dan masih banyak lagi. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam, budaya, dan ekosistem yang luar biasa. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. A. Lembaga keuangan bank. 1. Pengertian bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, penyalur atau perantara kredit, pencipta uang giral, dan pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran serta sebagai pengedar uang. 2. Pemanfaatan produk perbankan.
Untuk kredit meningkatkan utility atau daya guna, modal atau uang. Meningkatkan utility suatu barang dan masih banyak lagi. 3. Jasa-jasa perbankan. 1. Transfer uang. 2. Melakukan inkaso atau penagihan. 3. Menerbitkan kredit kartu. 4. Traveler's check. 5. Jasa pembayaran. 6. Clearing. B. Lembaga keuangan bukan bank. 1. Pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan bergerak dalam bidang-bidang usaha berikut. A. Usaha sewa guna usaha atau leasing company. B. Usaha pembiayaan konsumen. C. Usaha kartu kredit. D. Usaha penyertaan modal atau modal ventura. 2. Asuransi. Ini adalah lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan pemberian ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. 3. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. 4. Perusahaan umum penggadaian. Perusahaan ini merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan modal nilai barang jaminan yang akan diserahkan. C. Manfaat lembaga keuangan. Kehadiran lembaga keuangan ini memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. D. Konflik dan integrasi. 1. Terjadinya konflik sosial. A. Pengertian konflik. Konflik adalah gejala sosial yang sering terjadi dalam masyarakat, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. Konflik muncul karena persaingan antar individu atau kelompok, serta perbedaan emosi atau pendapat. Menurut Bernstein, konflik adalah pertentangan yang tidak dapat dicegah dan memiliki dampak positif atau negatif dalam interaksi manusia. Lawang menjelaskan, konflik adalah perjuangan untuk mendapatkan hal langka dan terjadi karena benturan kepentingan antar kelompok. Kartono menambah bahwa konflik adalah proses sosial antagonistik di mana kedua belah pihak memiliki tujuan dan nilai yang berbeda, terlihat dalam perilaku perlawanan yang berbeda dari halus hingga kekerasan. B. Bentuk-bentuk konflik. 1. Konflik pribadi. 2. Konflik rasial. 3. Konflik politik. C. Jenis-jenis konflik. 1. Berdasarkan pihak yang terlibat. Konflik dalam individu. Konflik antar individu. Konflik antar individu dan kelompok. Konflik antar kelompok. Konflik antar organisasi. Konflik antar individu dalam organisasi berbeda. Konflik antar generasi. 2. Berdasarkan fungsi dalam organisasi. Konflik konstruktif dan konflik destruktif. Berdasarkan konflik dalam organisasi, konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik garis staf, berdasarkan dampak yang ditimbulkan, konflik fungsional dan konflik difungsional. 5. Berdasarkan sumber konflik, konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai, dan konflik kebijakan. 6. Berdasarkan bentuk konflik, konflik realistis dan konflik non-realistis. D. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan nilai yang cepat. 2. Dampak dan penanganan konflik sosial. A. Dampak konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. B. Penanganan konflik sosial. 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. 3. Cara mewujudkan integrasi sosial. A. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Berikut bentuk-bentuk integrasi sosial.
integrasi keluarga. 2. Integrasi kekerabatan. 3. Integrasi asosiasi. 4. Integrasi masyarakat. 5. Integrasi suku bangsa. 6. Integrasi bangsa. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Augrun dan Meyer Nemkov yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial yaitu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi koersif. E. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi. 2. Akulturasi. F. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 4. Sikap positif terhadap kebudayaan lain dan masih banyak lagi.